pernah ketemu Rasulullah saja. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didhaifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Oh itu mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutuknya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah? Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah. Adonai Allah. Wah itu menyala ya, sudah out of the box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli ila yaumil mi'ad. Saudara sekalian, kita lihat Panji Gumilang menurut kita semakin hari semakin menggila. Tetapi mungkin menurut dia itu benar. Karena kalau tidak benar menurut dia, maka dia tidak akan membuat kontroversi-kontroversi yang menyalahi daripada kaedah-kaedah umum daripada umat Islam yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Saudara sekalian, Panji Gumilang mengatakan bahwa tidak ada kalam Allah dalam Al-Quran. Tidak ada firman Allah. Tidak ada kalam Allah di dalam Al-Quran. Yang ada hanyalah qala Rasulullah. Artinya dia tidak mengakui dalam Al-Quran tersebut semua itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ataupun qala Allah taala. Dia meyakini bahwa sesuatu ataupun semua yang ada dalam Al-Quran itu hanyalah sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sabda daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan dalam kata umumnya adalah hadis Rasulullah. Bukan perkataan ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Panji Gumilang tidak mengakui ulama-ulama terdahulu, baik ulama-ulama hadis maupun ulama-ulama lainnya, seperti contohnya ulama ahli hadis yaitu Bukhari. Dia itu jauh katanya dan cukup lama, masa yang cukup lama dengan kita, dan waktu itu belum ada teknologi IT katanya. Jadi untuk apa mempercayai orang-orang yang belum kita ketahui ataupun tidak kita kenal. Sama dengan Panji Gumilang tidak mempercayai ulama-ulama terdahulu, baik sesudah Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in sampai ulama sekarang, mutaqaddimin, mutaakhirin sampai ulama-ulama sekarang ini. Apabila dia memang
mempercayai ulama-ulama tersebut, maka ibadah-ibadah yang diterapkan di Az-Zaitun berarti merujuk kepada sembahyang lazimnya orang Indonesia, yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa? Apakah kita melihat Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli? Tidak. Tetapi itu Rasulullah dilihat oleh sahabat, oleh tabi'in sampai ulama mutaakhirin, sehingga segala sesuatu itu melalui ulama. Saudara sekalian, tetapi Panji Gumilang tidak mengakui hal tersebut dan tidak mengakui adanya qala Allah dalam Al-Quran hanyalah sabda daripada Rasulullah. Itulah Panji Gumilang, saudara sekalian. Kalau memang dia meyakini dan mempercayai ulama, tentu dia tidak menyalahi daripada kaidah-kaidah ulama mazhab baik Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Ternyata dia tidak berlaku ataupun tidak mempraktekkan ibadah yang demikian. Bahkan mazhabnya pun sendiri dia adalah mazhab Bung Karno. Itulah saudara sekalian Panji Gumilang yang semakin sewot dan menyewotkan, semakin sinting dan menyintingkan. Kita harapkan ada ulama-ulama kita yang meluruskan hal tersebut agar tidak merembes kemana-mana dan menyesatkan umat di seluruh Indonesia. Sekian harapan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.